Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran materi tema 1 subtema 2 hewan sahabatku pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Melalui tayangan video, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah yang kalian pelihara? Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara, misalnya ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi. Agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik selayaknya sebagai seorang sahabat. Agar hewan-hewan peliharaan kalian itu bertambah banyak, maka mereka melakukan perkembangbiakan. Tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut? Untuk lebih memahaminya, mari simak penjelasan berikut ini. Amatilah gambar hewan berikut ini. Ada ikan, sapi, burung elang, buaya, tupai, ayam, ikan paus, kura-kura, ular, dan kucing. Hewan-hewan tersebut berkembang biak untuk dapat melestarikan populasinya. Apakah cara perkembangbiakan semua hewan sama? Untuk lebih memahaminya, mari baca teks berikut ini. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang, pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan hewan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Setelah membaca teks tersebut, apakah kalian sudah mengetahui ada berapa macam cara perkembangbiakan hewan? Ya, ada 3 macam. Yang pertama dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Dan yang ketiga dengan cara bertelur sekaligus melahirkan yang disebut ovovivipar. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar diantaranya adalah 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak mempunyai kelenjar susu. 3. Tidak menyusui anaknya. 4. Induk mengerami telur hingga menetas. Dan yang kelima, telur berada di luar tubuh induknya. Berikut manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar. Antara lain, 1. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin ataupun yang terlalu panas. 2. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio.
Jadi, selama dalam telur, embrio tidak akan kekurangan cadangan makanan. Manfaat yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Selama perkembangan, embrio berlangsung, makanan diperoleh dari dalam tubuh induk melalui plasenta. Cara perkembangbiakan hewan vivipar biasanya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Saat hewan mengalami masa kawin, akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi di dalam tubuh betina yang menjadi induk. Jika pembuahan berhasil, maka induk akan mengandung embrio atau bakal janin yang akan tumbuh menjadi janin. Pembuahan tersebut akan menghasilkan individu baru dari jenis hewan tersebut. Induk betina akan mengandung janin atau calon individu baru selama beberapa waktu. Selama dikandung, terjadi proses pembentukan tubuh dari calon individu baru tersebut. Setelah dilahirkan, individu baru tersebut akan disusui oleh induknya sehingga cukup mampu mencari makanan sendiri. Berikut ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, umumnya yang termasuk vivipar adalah jenis mamalia. Kedua, memiliki daun telinga. Daun telinga ini berguna bagi hewan untuk mengetahui sumber suara. Ciri yang ketiga yaitu memiliki kelenjar susu. Kelenjar susu pada induk akan digunakan untuk menyusui anak-anak yang dilahirkannya. Ciri yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Ciri yang kelima, janin atau calon individu baru dikandung di dalam rahim tubuh induknya. Selama dikandung, calon individu baru akan mengalami proses tumbuh kembang hingga akhirnya siap untuk dilahirkan dari tubuh induknya. Berikut manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Ovovivipar. Secara dasar, ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan secara ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya, tetapi embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya. Jadi, telur tetap berada di dalam badan induknya hingga menetas, dan setelah menetas, bayi hewan tersebut baru keluar dari tubuh induknya. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovovivipar diantaranya adalah yang pertama, hewan ovovivipar tidak memiliki ciri khas khusus, namun yang membedakannya adalah proses pembuahannya, yaitu bertelur, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, barulah melahirkan. Ciri yang kedua, embrio pada hewan ovovivipar berkembang biak dan tumbuh di dalam telur dan akan menetas dari tubuh induknya. Ciri yang ketiga, berbeda dengan ovipar dan vivipar, cara berkembang biak hewan ovovivipar adalah dengan cara bertelur dan melahirkan, di mana telurnya tetap berada pada tubuh induk dan saat menetas akan keluar dari tubuh induknya. Ciri yang keempat, embrio hewan ovovivipar berkembang menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dari dalam telur, bukan berasal dari sang induk. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal-soal uji kompetensi berikut ini. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal-soal uji kompetensinya dengan jawaban yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.